Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saya salam. Kebiasaan buat acara sepedaan mungkin nggak penting. Tiba-tiba acara agama kan bingung gua mendadak. Oke, luar biasa. Gimana Reno kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tadi gimana Ran? Alhamdulillah juga sehat Sehat, ya, ya. luar biasa. Kita puasa udah berapa hari ya? Ya, berapa hari ya? Masih dihitung lah. Ya, iya betul ya, nggak boleh dihitung ya. Tahu-tahu lebaran aja gitu. Yang diinget jangan puasanya, inget lebaran berapa hari lagi gitu. Jadi lu ngasih kita puasa udah berapa hari ya? Jangan. Iya. Malah bikin lama ya. Iya. Malah bikin gak betah Heeh, gitu. Ya, jadi betul, kita hitung aja lebaran berapa hari lagi ya. Oh betul ya. Ya semoga sih Anda semua yang mendengarkan juga menyaksikan Iya. puasa lagi lancar ya. Iya. Ya semoga kalau tidak lagi ada halangan ya. Iya betul. Kalau lagi ada halangan ya nggak apa-apa ya. Tapi ingat nanti bayar kayak gitu, dibayar. Ngabuburit bareng kita. Asik banget. Gokil. Ngabuburit bareng kita Di kan. Opus ya. Di Opus. Obrolan puasa. Kita ngajak dulu untuk kamu untuk bisa follow Instagram kita di @officialbanten.tv, di Facebook, di YouTube, Official Banten TV juga atau Banten TV aja cari, dan unduh aplikasi kita ya di Banten TV, Google Play Store. Di Google Play Store maksud saya ya. Play Store lagi. Itu juga ada websitenya di mana Reno? Di www.bantentv.com /live. Kirim WhatsApp boleh ya untuk boleh. ngirim-ngirim pertanyaan 0812 2242 8952. Ingat cukup pertanyaan aja ya. Mohon maaf nggak dibalas karena pusing Randi. Banyak SMS. Ingat ada banyak pertanyaan WhatsApp. saja, jangan sama jawabannya. Iya. Terus kita bingung. Iya, Saya betul. mau jawab apa nih? Karena udah jawab kan. Udah Iya. jawab. Nah Reno nih ngomong-ngomong soal bulan Ramadan nih ya. Antum pernah berbohong kah? Ya pernah lah. Pernah ya, pasti sebagai berbohong pernah anak muda. anak muda. Semua orang pasti pernah berbohong ya. Iya betul sih. Baik itu secara terpaksa atau mungkin secara disengaja. Iya betul. Iya kan dua itu ya. ada bohong yang Terpaksa. secara terpaksa kita Iya. berbohong atau memang kita udah direncanakan untuk berbohong. Iya juga betul. Iya kan? Iya karena nih bulan puasa kayak gini kan sebenarnya adalah momentum kita untuk bertaubat ya nggak sih? Iya. Kadang betul. dari dosa-dosa kita Iya. karena bohong. Hmm. Kayak dulu, gue yakin dulu sama gue juga pernah ngalamin hal yang sama, itu nilep uang SPP zaman sekolah Itu, dulu. Iya. Oh iya. Tapi sering, lu setiap bulan kah nilep? Kalau gua enggak sih. Persajaan gue agak aneh ya. Enggak ya, enggak setiap bulan ya. Tapi pernah ya? Sebulan ya. Pernah, Ya, pernah lah. Buat Ya, apa pernah waktu sih itu? gua sih. Buat apa waktu itu? Gua dulu buat beli itu apa? Jersey. Hah? Oh jersey bola? Iya. Serius? Iya. MU Manchester United gua. Anjir, mau beli gitu ya. Enggak berkah baju antum. Ya kan dulu. Oh, dulu. Terus Dulu, iya sih. ngelihat teman-teman yang lain pakai, ya dulu karena di jersey itu kan lagi senang-senang. Oh, iya sih, Kok ya. gua nggak punya gitu ya gitu. Gimana cara dapat duit cepet dan Ya, juga itu. bisa beli baju. Langsung, gitu. aha, ini kan tanggal muda. Oh. Ini kata kamu Langsung udah. aja kan. Tapi abis itu gimana tuh? Setelah ketahuan nggak? Hah? Ketahuan nggak? Ketahuan akhirnya. Terus akhirnya baju lo dijual? Enggak. Oh enggak, dirobek. Oh Enggak jadi keset? juga. Oh enggak juga. Enggak juga. Oh enggak juga. Dimarahin doang. Tapi. Iya, dimarahin doang. Kok ini SPP? Kalau dulu mah kan ada ininya Iya ya. ada buktinya, ada buktinya kertas. itu. Heeh. Kok ini kurang satu? Enggak juga, harusnya kan udah kemarin. Kok ini kurang satu gitu Aduh, kan. Iya. Tapi Ya. setelah itu lo bertaubat gak? Maksudnya apa ya? Ya, Berjanji ya untuk bermaaf, minta maaf. minta maaf. Iya, minta maaf lah. Tapi bulan berikutnya lo beli lagi kan? Lo pakai lagi buat beli sepatunya kan? Oh enggak. Iya. Tapi gitu fenomena yang Iya. sekarang tuh suka gitu. Gue juga ngalamin sih kayak Iya. udah tobatnya, oke gue Iya. janji nih gue nggak bakal nilep SPP misalkan kayak gitu ya. Mungkin Besok karena gitu. banyak ini ya. Sebetulnya nggak bisa dibenarkan juga sebetulnya kayak Iya, gitu. enggak lah. Iya, maksudnya mungkin Kenapa? karena tadi itu karena pergaulan atau karena apa gitu. Oh itu ngaruh ya? Iya pastilah Iya sih, ngaruh. betul. Ketika ya contohnya maksudnya gua yang tadi gua bilang itu. Aha. Di situnya misalnya ada masa sih gua lagi main game habis kuota gua masih nah kan. Oh iya. Bisa jadi apalagi saya kuota kan kayak gitu. Oh iya sekarang pastinya. kuota malah ya. Iya. Dipakai harusnya buat Zoom meeting, Zoom meeting, maksudnya Zoom. Itu masih belajar mending Pak. Zoom. Kalau masih belajar kan Iya, kalau betul. itu. Iya juga dipakai buat beli kuota ini. iya. Ya udah daripada kita ngomong ngelantur segala macam, mengubar-ubar dosa kita gitu ya. Kita lebih baik mengundang salah satu pakar ternama Pakar forensik. forensik juga nih. Bukan. Tapi ini udah kriminal kalau ini Bukan kali ya. juga Bukan dong. ya. Ini ada Bapak Kiai Haji dari Pak Kafi. Assalamualaikum Pak Kafi, boleh bergabung sama kita Pak Kafi? Iya, Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini perdana nih Pak Kafi gabung Kafi, sama ya. kita ya. Boleh Pak Kafi duduk. Perdana udah kayak kartu ya. Iya, kartu perdana. Silakan dilepas dulu nggak apa-apa Iya. Kafi. Sehat Pak Kafi hari ini? Alhamdulillah. Silakan dipakai dulu Pak Kafi. Bagaimana kabarnya ini? Oh, Mas? kita berdua Alhamdulillah. alhamdulillah baik Ah, banget baik. hari ini. Dipakai dulu Pak Kafi. Bisa Pak Kafi? Ya, siap. Kembali. Nah, Kembali. betul. Ini, Nah. mantap. Kedengeran ya suara kita ya. Tes Pak, ada? Pak Kafi, Pak Ustadz. Pemirsa Batan TV apa kabar? Nah, baik, mantap. Masuk suaranya ya, luar biasa Pak Kafi. Tadi kita lagi ngomongin Soal apa tobat tadi. Tobat, Pak Tobat, Kafi tobat, ya. ya. Apalagi di bulan puasa ini katanya Kita emang suka ini ya bohong. waktunya untuk bertobat. Iya betul Pak Kafi. Tapi tadi saya dengar ini siapa ini yang pakai uang SPP ini? Reno, bukan saya. Ini saya mau kasih pantun Mas Reno. Oh boleh. ada Ada mantap nih, boleh nih, keren. Dengar ini Boleh. Mas Reno pantunnya ya. Buah manggis sekeranjang. Cakep. Tasikmalaya kota kenangan. Cakep. Sungguh tragis anak sekarang uang bayaran nih pakai pacaran. Aduh itu saya lagi. Kalau saya masih mending tadi pakai kaos bola. Kalau dia nih Ya nggak bener juga lah, sama Oh, tetap iya. salah. Iya. Tapi iya bener Pak Kafi ya, maksudnya Iya. fenomena sekarang banyak begitu Pak tadi ya. Kafi. Begini Mas Reno, Mas Randi. Ya. Tadi kan awalnya tobat itu karena dia berbohong. Iya. Saya mau sampai dulu di masalah bohong nih. Oh, boleh. Masya Allah. Iya Pak Kafi. Jadi salah satu pekerjaan yang bisa mendatangkan kebencian Allah. Allah jadi benci. Kira-kira kalau Mas Randy, Mas Reno dibenci sama orang tua enak nggak? Enggak Pak Kafi. Apalagi yang benci ini Allah. Waduh. Ada satu hadis Nabi. Manita sofa bisalasin hisolin pal kalbu hairum minhu. Dari 3 sifat-sifat manusia, kalau manusia punya 3 sifat ya, Iya. yang saya sebutkan nanti, itu Masya Allah kata Nabi pal kalbu hairum minhu. Maaf nih, itu kalbun itu anjing maksudnya. Oh. Anjing lebih baik daripada orang itu. Wah, Allahu Akbar. Itu sifat apa itu? Apa itu Pak Ustadz? Sehingga anjing aja lebih baik daripada orang. Ya Allah. Yang pertama tuh ya kata Nabi al-kadzab. Al-Kadzab. Orang yang suka bohong. Aduh. Saya yakin Mas Randy ya, Oh. Mas Reno nggak mau dibohongin dia Iya betul. Iya. sama temennya. Nggak ada kan? Iya. Jadi bukan hanya Allah yang benci, Nabi yang benci, tapi orang juga benci Iya. dengan sifat bohong. Bahkan orang yang bohong itu kata Nabi dalam hadis lain, innal kadzab mujanibul iman. Sesungguhnya bohong itu bisa mengikis imannya. Aduh. Wah, iman kepada Allah udah pasti. Umi itu. Iya. Iya, kan kalau manusia bisa dibohongin. Iya. Tapi kan Allah nggak bisa dibohongin. Orang tua bisa dibohongin, betul nggak? Iya, Betul. betul. Tapi Allah nggak bisa dibohongin. Jadi kalau pemirsa bohongin orang tua nih, masya Allah. Ingat ada Allah yang maha tahu. Allah bilang tuh, Annallaha ya'lamu ma tu'siruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya Allah tuh mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tidak rahasiakan. Iya. Allah tahu. Aduh, hati-hati dah. Apalagi puasa begini bohong, masya Allah. Aduh. Batal pahala ibadah puasa. Ini nih. Iya betul. Wah, Ustaz ini nih. Buka puasa nyolong-nyolong biar gak ketahuan orang tadi di kolong meja. Ya Allah. Tetap ketahuan ini nih. Iya, Ya. maksa, Pak Mas Ustadz. Randy nih, Gimana ya Iya. Pak Ustadz ya? Lapar Pak Ustadz. Ya puasa lapar. Belum lah Pak Ustadz ya. Ya gimana dong ya? Nama juga Katanya hidup. biar nggak ketahuan katanya. Iya betul. Tapi kan Allah tahu. Iya. Apalagi dalam ayat lain Allah bilang tuh dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa alaihi say'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Apa saja yang kita kerjakan baik di langit ataupun di bumi, Allah tahu. Ngumpet di kolong meja minum, Allah tahu. Atau Mas Randy mau minum, masuk ke kulkas. Allah tahu. Iya. Jadi es sudah Iya. diseruput sama orang. Oh gitu. Iya. Tapi setelah itu misalkan Pak Ustadz kita bertaubat gitu ya. Terus apa namanya kita mengulanginya kembali seperti itu Iya. biasanya seperti itu. Artinya
Pertama dia taubat kemudian dia lakuin lagi. Iya gitu. Itu Sayyidina Ali sahabat Nabi ya. Sayyidina Ali karamahu wajah. Itu pernah ditanya, "Ya Ali, saya punya teman berbuat salah lalu taubat. Terus berbuat salah lagi, taubat lagi," kata Sayyidina Ali. Berbuat salah lagi, taubat lagi kata Ali. Kapan, Bat? Sampai bosan tuh setan sampai bosan istilahnya kapok lah setan itu. Jadi nggak apa-apa tobat terus. Tapi tobatnya ya, yang dimaksud kalau Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu tubu illallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Artinya kalau udah bertaubat, yang pertama itu menyesali perbuatan yang pernah dilakukan ya. Kemudian berhenti tidak mengulang lagi dan menjaga kesucian dirinya. Makanya ya Masya Allah nih para remajawati di rumah ingat ya, lagi puasa jangan bohong, batal pahala puasanya. Ingat Randu, ini nih Randi Jangan bohong, tanggung mending buka aja sekalian langsung. Iya, Randi Enggak boleh. bilangnya puasa Ya puasa. batur sahur, ilu sahur. sahur ya. Tarawih tarawih. Puasanya. Iya. Masya Allah. Jadi taubat itu ya, yang sebenarnya taubat itu taubatan nasuha, enggak mengulangi lagi. Tidak mengulangi. Jadi kalau dia itu taubat kemudian dia itu ulangi lagi, berarti dia mempermainkan Allah. Astagfirullah. Oke, Pak Kavi, kita lanjut lagi nih soal ngomongin taubat ya sebetulnya. Taubat. Ini ada indikatornya nggak sih Pak Kavi kalau misalkan taubat kita tuh yang udah kita lakuin gitu ya? Iya. Diterima kayak gitu indikatornya. Ada nggak? Diterima. Ada. Ada. Mas Randy, Mas Reno, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dalam Al-Qur'an yang tadi surat At-Tahrim ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallah taubatan nasuha. Kemudian Allah katakan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya sebesar apapun juga dosa kepada Allah, kalau kita mau bertobat, Allah pasti mengampuni. Karena Allah mengabadikan dalam Al-Qur'an tuh, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Bahkan ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih besar ketimbang murkanya Allah, ketimbang marahnya Allah. Mau tahu buktinya nggak? Mau. Buktinya Allah ciptakan surga, ada berapa surga? Ada 7 Pak Ustaz. Ada 8. Nambah Kurang 1. mungkin ini Saya yang salah sebetulnya. bacanya kurang. Saya bacanya cuma 7 ternyata. Diomelin Habis 7 saya ntar. skip. Diomelin kurang 1. Iya, betul. Neraka Allah ciptakan ada 7. Artinya banyakkan surga ya. Iya. Disitulah Allah membuktikan bahwa kasih sayang Allah lebih besar daripada murkanya, Iya. daripada marahnya. Iya. Allah udah buktikan tuh di situ, ya. Nah, maka Allah katakan sebesar apapun juga dosa kepada Allah, kalau kita mau bertobat, Allah akan terima tobat kita. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat. Artinya dia melakukan suatu kesalahan, dia akui kesalahannya, lalu dia beristighfar pada Allah, mohon ampun kepada Allah. Allah suka. Ketimbang orang yang nggak pernah bertaubat, merasa dirinya nggak pernah punya salah, nggak pernah merasa dirinya punya dosa. Padahal pada hakikatnya manusia itu adalah al-insan makanu khoto iwanisan. Manusia tempatnya lupa dan salah. Mas Randy lagi lupa, Mas Reno lagi lupa, bisa aja bikin kesalahan, betul? Iya, betul. Lagi lupa bisa aja hilaf. Betul, lagi lupa. Karena lupa bisa juga bikin dosa. Iya. Karena manusia tempatnya lupa, ya, sehingga dia berbuat salah. Iya. Nah, kemudian Allah akan ampuni kalau kita bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, taubatan nasuha.
Bahkan Allah katakan wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang menjaga kesucian diri. Artinya udah tobat jangan ulangi lagi. Jangan tobat sambel. Iya. Itu tuh ya. Tobatnya tomat. Habis tobat kumat. Iya betul ya. Tapi emang itu Hari ini bilang tobat, besok ulangi lagi. Iya, tobat. Iya, itu jangan sampai seperti itu Pak Ustadz. Jangan, Iya, itu iya. memperbaikan Allah namanya. Nanti kalau Allah udah marah kita mulai tuh dikasih peringatan kayak sekarang ya. Adanya musibah sana sini. Allah belum marah tuh. Belum marah. Peringatan, Allah justru sayang ada peringatan. Oh iya. Kalau Allah marah nanti di akhirat, Allah lemparin ke neraka. Cuy. Allah marah tuh deh. Kalau sekarang Allah belum marah, justru Allah sayang tuh. Karena kita Mengingatkan. berbuat salah diingetin supaya apa? Supaya kita kembali kepada syariat Allah. Oh, Masya Allah. Kepada Al-Qur'an tuh ya. Jadi jangan sampai kita ini artinya salah persepsi dengan ujian yang Allah berikan, dengan cobaan yang Allah berikan. Allah marah? Enggak, Allah enggak marah. Justru Allah sayang kepada kita. Itu dalam Al-Qur'an ada tuh surat Al-Anbiya ayat 35 tuh. Apa tuh Pak Ustadz? Allah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi Allah katakan semua makhluk yang bernapas pasti akan mati. Mas Randy Iya. bakal mati. Betul. Mas Reno mati. Saya mati belakangan. Lu duluan. Aduh, jangan dong. Oh gitu. Tadi sebutnya duluan. Yang tua mati, yang muda mati, yang pinter mati, maaf ya, yang bodoh mati, semuanya akan meninggal dunia. Sebelum kita meninggal dunia menghadap Allah, kalau kita udah meninggal dunia nggak bisa mau ngapain, betul? Mau sholat nggak bisa, mau ngaji nggak bisa, sedekah nggak bisa. Ya, Allah bilang tuh sebelum kamu meninggal, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku beri kepada kalian ujian, bisyar, suatu ujian yang sulit. Nah, adanya corona kita mesti pakai masker, Iya, ya kan? betul, Semuanya jadi sulit. Apa tujuan Allah dengan ujian itu? Pasti kita minta tolong, bener nggak? Iya. Kalau lagi diuji susah, Oh. kira-kira minta tolong nggak? Iya, minta tolong. Sama siapa minta tolong ya? Kalau lagi Sama tetangga. Iya, bisa. Iya. Kalau kita Minta tolongnya sama Allah, betul nggak? Iya. Sebelum minta tolong kan Allah bilang tuh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah dulu kepada Allah, baru minta tolong. Minta tolong doang nggak ibadah, mana mungkin Allah tolong. Ya, salah. Ada corona, ngaji berhenti. Oh iya. Takut corona. Iya nggak? Iya. Takut. Takut. Mestinya dengan ujian itu wa ilaina turja'un, kembali kepada syariat Allah. Lebih dekat lagi kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara bertaubat. Dengan cara istighfar. Allah janji dalam Al-Qur'an, wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jika orang itu beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah akan jauhkan daripada ajab. Oh. Ya. Masya Allah. Iya. Mu'adzibahum wa hum yastaghfir, sama makai beristighfar, bertaubat kepada Allah, Allah jauhkan daripada adab yang kira-kira kita tidak bisa menjalankan. Tuh, Mas Reno, Mas Randy ya. Kalau tobat itu, Pak Ustadz, Iya. ada ininya nggak sih caranya atau mungkin apa ya? Kalau kita karena mungkin ada yang merasa, saya ini pengen bertobat, gimana sih gitu tuh? Iya. Maksudnya gimana caranya atau karena kan yang namanya ya anak muda takutnya mereka malu bertanya gitu kan, tapi merasa dosanya banyak gitu. Apa yang iya kan? Jadi Mas Reno ya, Mas Randy. Iya. Kita pertama harus banyak muhasabah. Introspeksi diri. Ya. Kira-kira tadi saya malam habis taraweh ya. Kemudian saya ngapain ya? Waduh, tadi habis taraweh ternyata saya pacaran. Kan gitu ya? Iya betul. Di bulan puasa lagi. Jadi banyak muhasabah. Oh, kalau begitu besok saya jangan gitu deh ya. Karena di bulan yang baik ya banyak ibadah. Akhirnya kita karena merasa banyak dosa, salah muhasabah, kita bertaubat. Yang pertama kita banyak muhasabah dulu. Karena ada pesan daripada Sayyidina Umar bin Khattab ya. Beliau mengatakan dalam pesannya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sendiri sebelum nanti Allah yang menghisab kita. Nah, kalau sekarang ini kita begini,
kita ibadah tapi tidak ada hisaban. Betul? Iya. Nanti di akhirat ada hisaban nggak bisa ibadah. Oh iya. Betul nggak? Betul. Sekarang kita nih Kalau di akhirat asik udah aja kan ya, belum Iya, ada iya, hisaban. iya. Nanti begitu dihisab nggak bisa lagi kita taubat. Nah sekarang nih kita banyak bertobat di bulan Ramadan, apalagi Ramadan, Sahrun Maghfirah, bulan ampunan, masya Allah banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Karena Rasulullah mengatakan hadisnya, ya orang yang bertobat di bulan Ramadan akan diterima taubatnya, orang yang berdoa di bulan Ramadan akan dikabulkan hajatnya doanya. Sekarang banyak bertobat deh. Iya betul. Ya, betul. Kalau bertobat itu maksudnya ada waktunya nggak? Maksudnya kita apa udah tua mau nggak bisa bertobat apa? Kayak siapa tahu kan, wah udah tua, udah terlanjur, maksudnya gitu, udah kayak gitu. Apa ada syarat umurnya Iya gitu? gitu, nggak ada. Jadi benar, bertobat itu tidak mempunyai satu persatuan umur kapan ya, dan di mana. Karena itu ada satu hadis ya, halaka musawwafirun ya. Iya. Jadi celaka tuh bagi orang-orang yang nggak enggan bertobat. Ya. Jadi jangan sampai kita ini nanti udah tua baru taubat, sekarang masih muda, Iya. nanti aja lah. Santai-santai Jadi, ya kan. Yang namanya usia itu kan kita nggak tahu. Iya, betul. Tahu-tahu kita lagi nyantai-nyantai, ya nongkrong-nongkrong sambil main gitar di perapatan sambil begini kan. Tahu-tahu diambil sama Allah, repot itu. Iya, betul. Jadi bertobat tuh nggak ada batasan umur, ya. Bahkan untuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah itu Rasul mengatakan, ya. Ada sebuah hadis yang datang dari Abdullah bin Sufyan, ya, mengatakan, jadi man taba qablal gargarah, barang siapa yang bertobat sebelum meninggal, ruhnya masih tenggorokan, Iya. taballah alaihi, Allah terima taubatnya. Masya Allah. Jadi Walaupun udah di akhir hayat iya, udah di tenggorokan ini dia punya ruh, Allah kasih hidayah bertaubat. Nah, diterima hasil taubatnya. Enggak ada batasan umur, ya. Artinya banyak-banyaklah bertaubat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam sehari semalam enggak kurang dari 100 kali beristighfar. Masya Allah. banyak istighfar ya. Kita yang banyak dosa. Iya, Iya, enggak mau beristighfar. Istighfar. Malu sama Rasul. Istighfar 5 kali doang. Habis sholat Iya, ya. habis sholat sekali iya. istighfar, Udah. langsung Doa. Allahumma ya Iya, lantas langsung jalan. iya. Iya, udah kabur kan? Kabur kan. Ya, Iya, udah gatel iya. aja tuh Iya, lah. Reno juga. Repot. Saya ngeliat Reno di pinggir jalan, genjeng-genjeng, Mas, santai gitu, nggak mikirin dosa, Mas. Kelamaan main gitar Iya, gitu. karena merasa dirinya masih muda ya. Iya, gitu, Ustaz. Iya, Iya. banyak itu. Ya. Kasus ya. Maaf, lagi seneng-seneng, terkenal, iya, namanya Ustaz. dipuji-puji orang, dipuja-puja orang, ya kan? Iya. Penyanyi ternama, masih muda, ya enggak? Iya, aduh, Lewat. Iya. Enggak balik lagi. Betul, nggak sempat untuk Iya kan? bertobat. Udah sempet Iya, taubat. Aduh, jangan sampai. Oh, kita lanjut lagi Pak Ustadz ya. Iya, siap. Pak Kavi ini tadi masih ngebahas soal taubat. taubat sambel apa gitu. Ya, sebetul ya. Ada nggak Iya. sih keutamaannya dalam bertobat gitu Pak Kiai? Iya, baik. Kalau berbicara keutamaan bagi orang-orang yang bertobat, banyak sekali, Mas Randy. Artinya, ketika dia banyak bertaubat, beristighfar pada Allah, ya, dia selalu ingat kan gitu dosa-dosanya. Yang pertama, nanti Allah matikan dia dalam keadaan kebaikan, husnul khotimah. Oh, masya Allah. Iya. Subhanallah. Karena kan dia selalu menjaga dirinya. Iya. Ya Allah, saya punya dosa, ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Ya Allah, selalu bertaubat, ya. Ketika nanti dia mengakhiri hidup meninggal dunia, Allah kasih tuh meninggal dalam keadaan kebaikan, husnul khotimah. Masya Allah. Makanya kalau kita berbicara husnul khotimah, berbicara doa, ya, agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, yang pertama kita banyak beristighfar, bertaubat. Yang kedua, baca tuh Allahumma khtim lana bi husnul khotimah wa la tahtim lana min su'il khotimah. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan kebaikan. Karena orang-orang yang meninggal dalam keadaan kebaikan tentu tempatnya di surga. Kalau keadaan keburukan su'ul khotimah tempatnya di neraka. Aduh.
Maka dalam kitab An-Nasaihud Diniyah dijelaskan pemirsa. Ya. Jadi ketika kita berdoa matikan hamba dalam keadaan husnul khotimah, kebaikan, itu setan. Setan. Itu setan yang berada Kaget gue dengan setan. setan yang berada di sekeliling kita hancur berkeping-keping. Takut. Iya ya. Mas Randy meninggal husnul khotimah, tempatnya di surga. Amin. Mas Reno meninggal husnul khotimah, tempatnya di surga. Setan sepi. Iya, Kagak ada pengunjungnya kan gitu. Iya. Setan gak ada temennya. Wah, sedih dia. Makanya kalau kita berdoa seperti itu, setan yang berada di sekeliling kita yang tugasnya menggoda kita dari kita bangun tidur sampai tertidur kembali, itu setan punya tugasnya adalah menggoda kita. Iya betul. Masya Allah, digoda. Dia meninggal husnul khotimah, surga. Wah, bahaya nih kata. Capek gua kan. Iya, capek. Baru gak kerja nih katanya. Husnul khotimah juga nih orangnya. Iya, Wah. Masya Allah. Kan Oh, berat iya, tuh. iya. Perspektif setan gitu ya. Iya, Iya. Emang ngerti aja Reno. Temennya Kalau soalnya. setan jangan nunjuk begini. Oh, gitu. Jangan. Nggak boleh. Emang Lagi soalnya- puasa nih, lagi Oh, iya, puasa. Lagi puasa. Astagfirullah. Semoga setan-setan gak ada di sini. Iya. Kan dibelenggu. Nah, jadi tuh bicara belenggu tuh. Iya, betul. Ya. Ah. Yang belenggu siapa sih sebenarnya? Yang belenggu itu? Ya setan. Setan ya? Yang belenggu itu kita sendiri. Kan Nabi bilang dalam sebuah hadisnya. Oh, iya. Ijaja Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa supidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, Allah buka pintu surga dan Allah tutup pintu neraka dan Allah ikat itu setan yang mengikat pada dasarnya adalah diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan berpuasa. Kan Nabi bilang asyamu junnatun. Puasa itu pelindung. Coba Mas Reno, maaf, di luar bulan puasa. Iya. Nggak puasa. Iya. Mungkin maaf, mau ngomongin orang, gibahin orang mungkin ya. Bebas aja. Bebas aja. Tapi begitu puasa, waduh, kalau saya gibahin teman saya ini batal pahala Ya, puasa iya, saya. betul, betul. Jadi yang mengikat itu diri kita sendiri Iya, iya. dengan jalan puasa. Gitu. Dibentengi. Dibentengi, perisai kita yang membentengi, begitu. Mas Berarti Reno. seumur hidup lu puasa aja, Ran. Ya, jangan seumur hidup juga, Pak. Saya juga pengen lihat orang makan ayam, nasi kebuli, ya kan segala macam. Saya juga pengen gitu ya. Betul. Maksudnya setiap hari. Iya. Ada lagi nih Pak Ustadz. Iya. Jadi saya pernah juga dikasih tahu sama teman saya, ini masih ingat banget, namanya Sukron nih, alhamdulillah. Iya, Syukron. Iya, namanya Syukron tuh iya. temannya itu, kacang itu. Iya, betul itu. Temannya Atom. Oh itu. Oh, itu. Oh ini berarti teman saya nih. Oh, iya. Cuman yang syukuran ini nyebelin nih. Parah. Dia pernah saya diingetin katanya Pak Ustadz Iya, sama iya. Sukron nih ya, katanya kalau bisa Iya, setiap- Pak. Ingetin kamu. bukan Ingetin bukan nggak? Sukron ini. Oh, bukan ini tadi. Oh, Katanya iya. suruh sholat tobat tuh harus setiap hari katanya Iya. Pak Ustadz. Nah saya bingung, emang sholat tobat tuh boleh dilakukan setiap hari gitu Pak? Iya, Mas Tad. Ada yang bilang cuma sekali aja, tapi kita jangan sampai ngelakukan lagi gitu. Apa tiap hari sholat? Yang bagus itu sholat taubat atau sholat awabin namanya ya. iya. Itu setiap hari. Oh. Sebagaimana Rasul itu mengerjakan setiap hari. Oh. Bahkan ada suatu kitab, saya lupa kitabnya apa ya. Itu disebutkan setiap habis sholat maghrib ada ba'diyah maghrib. Iya, Dua iya, rakaat. iya. Dilanjut dengan sholat awabin 2 rakaat, paling sedikit 2 rakaat. Iya. Nanti ketika berjembat pisirat di hari kiamat itu yang sering melakukan sholat sunnah awabin itu jalan seperti kilat. Jadi Jalan tol. cepat jalannya. Iya. Nah, jadi kita setiap ini udah sholat sunnah awabin terus biar nanti seperti itu Oh, tuh iya. cepat dia jembat. Kayak kilat. Karena Semakin kita banyak- tidak tahu tadi itu ya, apa ada kesalahan kita mungkin yang tadi yang sore atau yang Betul. subuh kan sholat lagi. Iya, jadi dulu Rasulullah SAW, saya pernah membaca itu ya, sebuah kitab, tapi kita bisa lupa. Rasul itu kan di luar bulan Ramadan, ya, iya. Qiyamul Lail, Qiyamul itu artinya didirikan, Lail ibadah yang didirikan di ibadah malam hari, ibadah ya, 11 Ramadan, 11 ya, rakaat setiap malam, itu ada rinciannya tuh, sampai dirincikan begini. Pertama Rasul 2 rakaat, sholat sunnah awabin. Iya. 2 rakaat ya. Kemudian 2 rakaat sholat
awabin itu kita punya dosa. Pengen diampuni dosa kita. Ketika Allah sudah ampuni dosa kita, sholat tahajud. Orang yang sholat tahajud 2 rakaat akan diangkat derajatnya, kemuliaannya. Dunia nggak kelihatan. Mas Randy, Mas Reno sering sholat tahajud, ama yang nggak sholat tahajud, di Banten nggak kelihatan. Itu di akhirat derajat tuh tinggi, diangkat derajatnya. Sesudah kita diangkat derajatnya, pasti kita ini mempunyai kemauan, betul nggak? Apa maunya kita kan itu? Dunia kita pengen baik, akhirat pengen baik. Sesuai dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan begitu? Kita punya keinginan dengan sholat hajat 2 rakaat. Awabin 2, tahajud 2, hajat 2. Hajat kita ini menurut kita baik. Menurut Allah belum tentu baik. Kita minta dengan istikharah. Betul nggak? 2 rakaat. Tuh. Mungkin kita bilang, ya Allah, berikanlah hamba ini rezeki yang banyak, yang barokah. Nah, Allah belum tentu kasih. Belum tentu kasih. Kenapa? Allah tahu ukuran hambanya. Ini. Waduh, dikasih duit banyak Mas nih, Reno kalau dikasih duit banyak nih kelayaban dulu nih. Mainnya ini luar negeri ini. Perancis, perapatan Ciamis. Jerman, jeruk manis. Jalannya ke luar negeri lupa sama sholat. Betul nggak? Betul. Nah, jadi Allah yang jelas ketika kita berdoa Allah nggak berikan di dunia, doa itu sudah menjadi bagian ibadah, udah pahala kita dapat. Tuh, pahala dapat tuh ya. Jadi Allah tahu kebutuhan hambanya. Udah yang terbaik ya Allah berikan kepada kita sekarang ini. Lalu, nah setelah kita udah istikharah, udah minta yang terbaik, tutup dengan witir 3 rakaat. Tapi Rasul 11 rakaat itu bacanya surat Al-Baqarah, Ali Imran. Kita kan enggak. Kalau kita yang pendek-pendek aja, Ustaz. Udah ngantuk sama Al-Kausar. Iya. Kita mah kelompok kul huwallahu Iya. Masya Allah. Udah mau sampai akhir. Itu aja yang dibaca tiap hari, udah kan. Saya cinta surat kul huwallahu. Iya. Iya, luar biasa ya. Oke gitu ya ternyata ya. Iya. Nah, saya juga mau penasaran juga sama Pak Ustadz nih, ada nggak Pak Ustadz kisah-kisah dulu juga mungkin Pak Ustadz seputar taubat ya, juga sambel gitu. Betul. Taubat sambel. Sebenarnya begini, Mas Randy, Mas Reno ya. Ini ada suatu kisah yang mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Amin. Bahwa kita itu diminta bertobat terus lah ya, terus dalam kesempatan dimanapun berada ya, banyak-banyak beristighfar. Karena ada suatu cerita, ada seseorang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Rasul. Lalu orang itu mengadukan permasalahannya. Sayyidina Umar nangis. Kemudian itu orang diajak ke rumah Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab dong. Waalaikumsalam. Gimana weh? Terkesima nggak dengerin ini. Apa nih selanjutnya? Sampai terkecoh lagi. Iya, ini Mas Randy, orang itu ngikut di belakang Sayyidina Umar. Sampai di pintu, kemudian Nabi bilang, Waalaikumsalam. Wahai Umar, sahabatku, ada apa? Nangis Sayyidina Umar. Kenapa kamu nangis? Nangis terus. Ini ya Rasulullah. Di belakang saya ada pemuda nih depan rumah Rasul nih ya, mengadukan permasalahan. Apa masalah? Suruh masuk. Jeng, masuk deh. Treng. Masuk sampai di dalam ditanya sama Rasul. Ya, anak muda, dosa apa yang kamu lakukan? Dosa saya besar sekali ya Rasul. Dosa apa? Kamu syirik? Enggak. Besar banget. Apa? Kamu membunuh jiwa yang tanpa hak? Enggak. Lalu dosa apa? Besar sekali dosa saya. Masya Allah. Apa dosa kamu? Lebih besar 7 lapis langit, 7 lapis bumi? Lebih besar lagi. Masya Allah. Apa lebih besar dari arsy Allah? Iya. Lebih besar lagi. Masya Allah. Rasul bingung. Ini anak muda ngerjain apaan ya? Saking besarnya. Iya. Sampai ini udah Sayyidina Umar dan nangis aja dah. Dosa apa yang kamu lakukan? Coba bercerita. Cerita nih dia sama Rasul. Ya Rasul, saya ini pekerjaan saya seorang penggali kubur. Udah 7 tahun saya lakukan seorang penggali kubur. Suatu ketika
ada sahabat Ansor, seorang gadis meninggal dunia. Ansor itu penduduk Madinah. Orang yang menerima kedatangan kaum muhajirin ya. Iya. Itu orang Madinah cantik-cantik. Oh, Masya Allah. Cantik-cantik. Ya. Masih gadis meninggal dunia. Nah, ini penggali kubur, begitu udah dikuburin ditinggal sama keluarganya, digali lagi. Digali lagi, dia angkat, dia buka kafannya, dilihat ditelanjangin. Maaf ya. Telanjangin. Dia ini nafsu sama tuh mayat, sama tuh jenazah. Akhirnya dia tidurin. Masya Allah, sampai puas dia tidurin. Setelah puas dia tinggalin keadaan telanjang. Itu mayit dengan izin Allah bangun. Hai manusia terlaknat, kamu ini meninggalkanku dalam keadaan telanjang. Masya Allah, menghadap Allah dalam keadaan telanjang. Sesuatu kejoliman nanti akan dibalas oleh Allah. Kaget dia, jenazah bangun lagi. Masya Allah, bangun dia. Akhirnya udah, Masya Allah, dia kafanin lagi, udah dikuburin. Ngadu dia sama Nabi. Nabi marah. Nabi marah. Masya Allah, pergi kamu. Ya. Kamu betul-betul durjana kamu, Masya Allah. Luar biasa pekerjaan. Ini dosanya gede banget nih. Nurjana. Iya. Pergi dia itu. Nah, itu orang tobat, Mas Randy. Bertobat, dia minta sama Allah selama 40 hari 40 malam. Ya Allah, seandainya kau memberikan gambaran, kan itu ya? Iya. Bahwa tobat saya diterima, apa gambarannya? Kan itu. Nanti saya akan laporkan kepada Nabi Muhammad dan sahabatnya. Kalau saya nggak diterima, jatuhkan ya api dari langit untuk membakar diri saya. Oh, gitu. Maka malaikat datang kepada Rasulullah. Ya tadi, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ditanya itu Nabi, "Hei Nabi, memang kamu siapa? Kamu yang menghidupkan manusia itu?" "Bukan." "Kamu yang beri rezeki dia itu?" "Bukan." "Siapa?" "Allah." Nah, kemudian kenapa? Kan gitu. Orang mau bertobat, kau yang memutuskan kan gitu. Akhirnya dipanggil orang itu tuh ya. Udah tobat kamu diterima dengan taubatan nasuha tadi tuh. Jadi taubatan nasuha itu yang pertama ya, menyesali apa yang dia sudah perbuat, tidak mengulangi lagi, menjaga kesuciannya. Udah ya, betul-betul tobat, diterima tobatnya. Tuh, yang disebut rahmat Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Masya Allah. Saatnya baca Media sosial. Pertanyaannya Pertama adalah, mau nggak Reno? Pak Ustadz, apa bahayanya? Kok kayak gitu? Kok gua kayak Masih sama kayak kemarin saya interogasi ya. Iya. Maaf. Pak Ustadz, apa bahayanya orang yang tidak bertaubat dan orang yang bertaubat tapi mengulanginya lagi? Iya. Nah, ini nih kan sama-sama apa ya? Sama-sama mengulangi sama dosa lagi. Yang satu malah tobat-tobat, yang satu tobat tapi masih maksiat. Iya. Gimana itu Pak Ustadz? Jadi pertama itu adalah apa bahayanya orang yang tidak bertaubat. Iya, sombong gitu. Bahkan Saya itu nggak tadi punya yang dosa. saya sampaikan tuh. Jadi celaka orang yang tidak menunda-nunda taubat. Menunda-nunda taubat saja udah celaka, apalagi mau bertaubat. Iya kan? Celaka ya. Iya. Karena itu ketika dia lalai daripada mengingat Allah, beristighfar, Allah ambil dalam keadaan maaf ya, dalam keadaan su'ul khotimah. Rugi kan? Iya. Celaka, kata Rasul, celaka orang yang menunda-nunda taubat. Nunda aja celaka. Iya, Apalagi dia nggak mau bertaubat. Ya, celaka. Yang kedua, dan apa bahayanya orang yang sudah bertaubat tapi masih melakukan kemaksiatan. Iya. Artinya tadi taubatnya taubat sambal. Iya betul. Jadi taubat itu tomat, habis taubat kumat. Kan gitu. Habis obatnya. Habis obatnya. Obat lagi. Habis obatnya dia kumat. Jadi jangan begitu. Jadi taubatnya itu mempermainkan Allah. Dan tadi di depan saya sampaikan bahwa orang yang bertaubat kemudian dia bermaksiat lagi, kalau orang bilang kan salah ada tuh. Tapi itu STMJ, sholat terus maksiat jalan. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jangan ya. Jadi artinya dia mempermainkan Allah. Memang ya disuruh taubat. Karena manusia itu tadi sifatnya itu adalah sifatnya
lupa dan salah. Al-insan makanu khata'u wa nisyan. Pada lupa dan salah. Bahkan manusia kan digoda terus. Iya, betul. Jangan sampai artinya dia berbuat kebaikan. Kan dalam surah Al-A'raf tuh diabadikan dalam ayat 11 dah. Ketika iblis diusir dari surga lantaran iblis sombong, enggak mau bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, bukan sujud ibadah. Sujud takziman, menghormati doang gitu. Itu enggak mau dia karena sombong, merasa dirinya ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Aku lebih baik, sombong. Kemudian dikeluarin dari surga. Dia bilang enggak apa-apa sih kalau di surga saya terima, dari surga saya terima. Tapi 2 permintaan. Panjangkan umurnya dan anak keturunan sampai dengan hari kiamat. Iblis enggak mati. Nanti meninggalnya itu kiamat. Malaikat meninggal, Mas Randy? Malaikat enggak. Meninggal. Masya Allah. Semuanya meninggal. Nanti malaikat terakhir malaikat siapa? Malaikat Ijrail. Masya Allah. Udah semuanya binasa, hancur ya. Allah tanya, wahai malaikat, kamu siapa? Makhluk. Kalau makhluk, ya meninggal nggak? Meninggal. Yang meninggal siapa? Engkau ya Allah. Ya udah, dicabut ruhnya malaikat. Mikail. Semua dicabut. Tinggal Ijrail. Ijrail begitu diperintahkan oleh Allah untuk mencabut dirinya, pergi dia antara ya di surga, ashabul yamin, nih ashabul simal, neraka. Tengah-tengah dia. Surga neraka dicabut, ternyata sakit, teriak dia, sakit. Seandainya itu masih ada kehidupan dunia akan hancur teriakan Ijrail. Allahu Akbar. Sakit. Sampai dia bilang seandainya dicabut ruh seperti ini sakitnya, saya dulu akan pelan-pelan mencabut ruh umatnya Nabi Muhammad. Allah, sakit, meninggal juga. Nah, itu iblis punya ya perjanjian ya. Punya permintaan, perjanjian sama Allah agar menggoda manusia dari depan ya. Qala fa bima aghaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Summa min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Depan, belakang, kanan, kiri digoda. Kecuali orang-orang yang bersyukur yang enggak bisa tergoda godaan iblis. Mudah-mudahan termasuk orang yang bersyukur. Amin. Ya. Amin. Nanti kita bahas tuh masalah syukur. lanjut. Ya, lanjut. Berikutnya nih Pak Ustadz nih. Di bulan puasa gini nih banyak dari kita. Mirip-mirip sebetulnya pertanyaan ini ya. Mirip sih pasti ya. Jadi kan bulan puasa itu lagi banyak yang demen bertobat gitu. Iya, betul. Beribadahnya ditambah. Betul. Ngajinya yang biasanya cuma 1 surat jadi 2 surat. Iya. Nambah ya. Pokoknya nambah lah ya. Iya, nambah ya. Kan perlahan. Jadi nambah surat ya. Pertama surat mobil. Hilang semua. Surat motor ya. Tapi surat tanah. Iya. Ada di Pegadaian semua. Iya. Tapi biasanya Pak Ustadz banyak kan ternyata taubatnya cuma di bulan Ramadan gitu. Iya. Setelah bulan Ramadan selesai, Betul. balik lagi ke awal kayak gitu. Iya. Itu Jadi gimana? kebanyakan memang sih ya yang namanya iman itu al-imanu yajidu wa yankus. Iman kadang naik, kadang turun. Lagi puasa imannya naik, maunya ibadah aja. Iya, Masya Allah. Pokoknya lagi puasa ini selalu ingin ibadah. Karena kan dilipat gandakan pahalanya. Iya, kan? 10 Semangat kali. luar biasa. Begitu selesai Ramadan tadinya baca Al-Quran, maaf ya, 1 bulan 4 kali hatam. Masya Allah. Ramadan ya, begitu luar Ramadan boro-boro dibuka tuh Al-Quran. Imannya turun, kan gitu. Iya. Mulai lagi dia yang lantur. Ya Allah, maksiat lagi. Ya Allah. Jadi jangan begitu ya. Jadikan bulan Ramadan ini bulan pendidikan. Suatu momen buat kita bahwa ini adalah modal kita untuk berjuang di 11 bulan yang akan datang ya, sehingga kita bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya. Jadi sekarang kita dididik buat jadi orang yang disiplin, betul nggak? Betul. Jadi orang yang jujur. Coba nggak puasa banyak ya yang nggak jujur. Lagi puasa kalau dia bohong batal pahala puasa. Jadi dari itu Ada yang ingetin. betul Mas Randy, Mas Reno. Jadi bulan pendidikan ini kita jadikan dasar untuk kita berjuang di 11 bulan yang akan datang agar nilai-nilai ketakwaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa dapat kita pertahankan sampai dengan akhir hidup kita. Masya Allah. Nah, memang tadi ya.
Jadi yang namanya iman kadang naik, kadang turun. Lagi Ramadan ini naik, betul nggak? iya, betul, Nah, 2 Ramadan turun, bukan turun lagi, anjlok. Terjun payung loh. Lanjut Pak, itu bahaya ini. Kiatnya gimana tuh Pak Ustadz? Caranya yang pertama tadi, supaya kita ini tidak ya artinya down banget gitu ya. Ingat ya bahwasannya kita ini pasti akan mati. Kalau mati mau bawa apa sih? Kan gitu. Tentunya amal kebaikan. Kan gitu ya? Iya. Jadi kalau kita nggak mati sih nggak apa-apa. Ya. Orang kita bakal mati maka ya, apa sih yang kita Jin nanti- berarti kalau nggak mati. Nah, jin aja juga mati nanti. Oh, iya. Iya. Nah, jadi kita ingat mati. Yang pertama supaya kita ini nggak ngelantur hidup. Misalnya kita mau bikin dosa, ya besok saya mati. Takut mati besok nih gua. Waduh. Mana nih kan begitu. Jadi ya. Jadi Allah, waduh, tas sore mati gua nih. Gak jadi dah. Iya juga contohnya dong. Iya benar ya. Oke lah, masuk. Oke. Maka Rasul pernah ditanya tuh. Oh iya. Masih ada nggak waktunya? Oh, masih dikit. Ya. Nih, Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayul mu'minina akyas, siapa sih orang beriman yang paling kaya?" Apakah orang yang banyak duitnya? Enggak. Banyak mobilnya? Enggak. Rumahnya besar bagus? Enggak. Apa kata Rasul? Ayul mu'minina akyas aksaruhum lil mauti dzikran. Orang yang banyak mengingat kematian dalam hidupnya. Tuh. Sekarang ingat mati sehari berapa kali? Saya mau nanya. Waduh, kadang lupa saya. Karena Serasa lupa nggak mati. Iya. Karena lupa mati jadi hidup ngelantur. Iya. Coba deh, ya. Divonis si A kamu besok hari Jumat meninggal, nggak mungkin dia ngelantur Leha-leha, ya, nggak nggak leha-leha mungkin dia dia, maksiat. Di masjid Pasti terus di masjid 24 jam terus. itu. Kalau perlu masjid disewa sama dia. Iya, 24 jam ya. Waduh. Nggak pulang-pulang dia, betul nggak? Karena ingat mati. Jadi kadang kita lupa mati. Kita nih ingat mati. Kalau ada teman kita meninggal baru kita ingat. Ya dia mati. Kapan saya? Begitu ya. Giliran kita Iya. doang mati. Enggak. Ada tetangga meninggal dunia, ya dia meninggal. Kapan? Ingat kita. Selebihnya kita lupa. Maka kata Rasul adalah orang yang kaya, orang yang banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lahu istidadin, dan dia berbuat kebaikan ahsanuhum lahu untuknya ya. Membawa bekal buat di alam barzah dalam akhirat. Gak mungkin Mas Reno orang mau meninggal dunia kok bikin dosa, benar nggak? Besok dia meninggal dunia dia korupsi, kagak dibawa, betul nggak? Iya betul, Bos. Nambah dosa aja. Nambah dosa, turun imannya. Jadi supaya kita iman ini nggak turun, yang pertama ya kita banyak mengingat kematian, selalu muhasabah, banyak ingat kematian, kemudian banyak beristighfar kepada Allah. Ya. Iya betul. Akhirnya Pak Ustadz kita udah di ke penghujung acara juga ya. Nggak kerasa sekali pembicaraan kita selama berapa hari kita nih pembicaraan ini. Nggak kerasa nyata Pak Ustadz. Sekarang tuh kali ini tuh ini ya beda. Iya. Maksudnya bedanya mengingat kematian terus. Tapi nggak apa-apa, itu namanya kita harus tentu saja mencari intisari dari Kita pembicaraan. menggali, Betul, siapa tahu betul. besok bisa berubah. Iya, betul. Amin. Boleh mungkin Pak Ustadz closing statementnya mungkin mengenai tema kita seputar tobat sambel ini. Baik, para pesahabat TV di mana saja berada ya. Sesungguhnya setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, pasti punya dosa, baik dosa kepada Allah ataupun dosa kepada manusia. Sebesar apapun juga, kalau kita berdosa kepada Allah, kita mau bertobat kepada Allah, Allah pasti akan ampuni semua dosa-dosa kita dengan persyaratan satu, ya, mengakui kesalahan kita, tidak mengulangi lagi kesalahan pernah kita berbuat, dan kita menjaga kesucian diri kita daripada hal-hal yang pernah kita lakukan yang bisa mendatangkan dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Ya, jadi itu. Kalau dosa pada Allah kita bertobat, Allah pasti ampuni. Kalau dosa sesama manusia, maka kita harus bermaaf kepada sama manusia. Sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita zalimi, Allah belum memaafkan dosa-dosa kita. Ya, jadi kalau kita udah meninggal dunia, kemudian kita belum minta maaf pada orang dizalimi, maka nanti di akhirat kebaikan kita diambil oleh orang kita zalimi. Kalau kita gak punya kebaikan,
dosanya dia dilimpahkan kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Itu ya, Jangan baik. sampai. Oke, Iya, luar Mas biasa. Randy. Terima kasih banyak nih Pak Ustadz ya udah datang juga ke kita hari ini. Iya, Luar sama-sama. biasa. Memberi ilmu ya. Betul Amin sekali. insyaallah. Betul luar biasa. Jadi Ada- pemirsa di rumah. Mhm. Enggak, ini cuma kasih tahu doang. Cuma gitu doang. Kirain aku mempunyai sebuah solusi Iya, atau konklusi iya, dalam pembicaraan kita. iya, Yang pasti gitu. intinya benar kata Pak Ustadz tadi ya, ingat-ingat Iya, kematian ingat-ingat seperti kematian, itu ingat dan ya. taubatnya jangan tanggung-tanggung Berbuat gitu lebih ya. baik ya, lebih baik dan lebih sekali. baik itu aja. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi dan pemirsa. Sama-sama. Kita harus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Akhir kata saya itu bagus dari beruang. Saya Reno. Saya Abdul Kafi. Kita akan coba lagi nanti di Opus Obrolan Puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dah.